Halo, sahabat di seluruh pelosok Indonesia. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kami punya kabar gembira untuk para pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK. Baru saja, ribuan PPPK di pemerintah Kota Makassar menerima SK yang kini berlaku hingga pensiun. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk, kita simak detailnya. Sebanyak 4.064 orang pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, PPPK, di lingkup pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menerima surat keputusan, atau SK penyesuaian masa kerja. Ribuan PPPK di Pemkot Makassar itu merupakan formasi 2020, 2021, 2022, dan 2023. Nah, yang menggembirakan, SK PPPK kali ini berlaku hingga masa pensiun. Dulu setiap tahun diperpanjang, tahun ini langsung sampai masa pensiun. Pemerintah memberikan kebijakan sangat strategis yakni SK itu berlaku sampai pada masa pensiun, ujar Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, saat penyerahan SK P3K secara simbolis di Anjungan Pantai Losari Makassar, pada hari Jumat 13 September 2024. Adapun para P3K yang menerima SK, yakni formasi 2020 sebanyak 184 orang, formasi 2021 sebanyak 677 orang, formasi 2022 berjumlah 732 orang. Dan formasi 2023 sebanyak 2.475 orang. Dani, sapaan akrab Ramdan Pomanto menjelaskan PPPK yang kebanyakan merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ini memiliki peran strategis di masyarakat. Lebih lanjut dia menilai, peran dan kemampuan PPPK juga tidak kalah dengan ASN PNS. Bahkan, lebih hebat dari ASN PNS karena mampu mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Pada momen yang berbahagia itu, dia menegaskan keinginannya agar para honorer bisa segera diangkat jadi PPPK. Saya berusaha hadir di sini karena ini hari bersejarah. Mumpung saya masih wali kota, saya perintahkan ke BKPSDM agar tahun depan perbanyak jatah honorer untuk masuk P3K, katanya. Kabar gembira kedua yang disampaikan Dani, yakni terkait tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Dia menjanjikan ketika pendapatan asli daerah, PAD, pemerintah Kota Makassar meningkat hingga 2 triliun rupiah pada 2025, maka P3K juga bisa menikmati dampaknya. Pesan saya kepada semuanya agar tetap solid dan terus bekerja menjaga kota ini dengan baik. Insya Allah semua program bakal berlanjut. Kita bersama harus menjaga kota ini. Jangan sampai kota ini mundur lagi, ucapnya. Sumber, jpnn.com. Berita tersebut menunjukkan langkah positif dari pemerintah Kota Makassar dalam memberikan kepastian dan stabilitas bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Dengan telah diterbitkannya SK P3K yang berlaku hingga masa pensiun, maka ASN PPPK mendapatkan: pertama, kepastian masa kerja. Pengeluaran SK yang berlaku hingga masa pensiun adalah langkah strategis yang sangat positif. Ini memberikan jaminan keamanan kerja bagi PPPK dan mengurangi ketidakpastian yang sebelumnya mungkin mereka rasakan dengan sistem perpanjangan tahunan. Jumlah dan kategori PPPK. Dengan total 4.064 PPPK yang mendapatkan SK baru, yang terdiri dari berbagai formasi tahun 2020 hingga 2023, menunjukkan adanya perhatian yang signifikan terhadap kesejahteraan pegawai dan pengakuan atas kontribusi mereka, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Peran dan kinerja PPPK, penilaian Wali Kota Makassar, Moh Ramdan Pomanto, yang menganggap PPPK memiliki peran strategis dan bahkan bisa lebih hebat dibandingkan ASN PNS, menunjukkan apresiasi terhadap kinerja mereka. Ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja para PPPK. Tunjangan dan harapan masa depan.
janji mengenai tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang bisa meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD adalah kabar baik. Ini menunjukkan adanya rencana untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Peluang bagi honorer. Komitmen untuk memperbanyak jatah honorer yang bisa diangkat menjadi PPPK adalah langkah positif dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi honorer untuk mendapatkan status yang lebih stabil dan terjamin. Secara keseluruhan, kebijakan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan dan stabilitas kerja para PPPK, serta untuk memberikan motivasi tambahan bagi mereka dalam melaksanakan tugas. Ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menghargai dan memanfaatkan tenaga kerja mereka dengan lebih baik. Dengan adanya kebijakan seperti yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar, harapan bagi PPPK dan honorer di Indonesia bisa menjadi lebih optimis dan penuh harapan. Berikut adalah beberapa harapan yang bisa muncul. 1. Dalam kepastian dan stabilitas kerja. Untuk PPPK, harapan akan adanya kepastian dalam masa kerja. Dengan kebijakan yang memberikan SK hingga masa pensiun, PPPK bisa lebih fokus dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas mereka tanpa perlu khawatir tentang perpanjangan kontrak setiap tahun. Bagi honorer, diharapkan agar kebijakan ini bisa menjadi langkah awal untuk memberikan kepastian yang sama bagi honorer. Perubahan kebijakan ini bisa mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengadopsi pendekatan serupa. 2. Dalam pengakuan dan apresiasi. Bagi P3K, harapan bahwa pengakuan terhadap peran dan kontribusi mereka akan terus meningkat. Penilaian positif dari pimpinan daerah seperti yang dinyatakan oleh Wali Kota Makassar dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Dan bagi honorer, diharapkan bahwa upaya untuk mengangkat lebih banyak honorer menjadi P3K bisa terus berlanjut, memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan status yang lebih stabil dan diakui. 3. Dalam hal peningkatan kesejahteraan. Untuk P3K, harapan akan adanya peningkatan dalam tunjangan dan fasilitas. Dengan adanya kebijakan terkait tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, yang terkait dengan PAD, ada peluang untuk kesejahteraan yang lebih baik seiring dengan perkembangan ekonomi daerah. Kemudian bagi honorer, harapan bahwa kebijakan pengangkatan honorer menjadi PPPK akan juga diikuti dengan penyesuaian dalam hal gaji dan tunjangan, menjadikan mereka setara dengan rekan-rekan mereka yang sudah menjadi PPPK. 4. Dalam peluang karir dan pengembangan. Bagi P3K, harapan akan adanya peluang lebih besar untuk pengembangan karir dan peningkatan keterampilan. Program pelatihan dan pendidikan lanjutan bisa menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja dan kualifikasi mereka. Selanjutnya bagi honorer, diharapkan agar adanya program-program yang lebih inklusif dan kesempatan bagi honorer untuk mengembangkan karir mereka dan beralih ke status PPPK atau ASN yang lebih stabil. 5. Yang terakhir dalam reformasi kebijakan. Untuk P3K, harapan bahwa kebijakan serupa dapat diadopsi secara lebih luas di berbagai daerah di Indonesia, memberikan standar yang lebih konsisten dan adil bagi seluruh PPPK. Sedang bagi honorer, diharapkan agar pemerintah akan terus melakukan reformasi untuk mengatasi masalah-masalah terkait status honorer, dengan memberikan solusi yang lebih permanen dan sistematis. Secara keseluruhan, kebijakan ini bisa menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem manajemen pegawai di Indonesia. Dengan dukungan dan implementasi yang tepat, hal ini bisa membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan dan kepastian kerja yang lebih baik bagi ASN, PPPK, dan honorer di seluruh tanah air. Semoga P3K dan khususnya segera mendapatkan apa yang mereka harapkan.